Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlis sodaki wal wafa, amma ba'du. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang membahas tentang fi'il majhul, cara merubah fi'il maklum yang terdapat huruf illat menjadi fi'il majhul, pembagian fi'il, pengertian fi'il majhul, dan cara mengubah fi'il maklum menjadi fi'il majhul. Yang pertama, fi'il majhul. Secara bahasa, majhul artinya adalah tidak diketahui, sedangkan secara istilah, fi'il majhul adalah fi'il yang fa'ilnya atau pelakunya tidak diketahui atau disembunyikan karena beberapa sebab tertentu. Bisa karena pendengaran sudah mengetahui siapa pelakunya atau fa'ilnya, atau karena memang tidak tahu siapa yang melakukan, atau karena takut jika fa'ilnya disebutkan. Atau bisa juga karena hinanya sang pelaku atau fa'il sehingga si mutakalim atau pembicara tidak menyebutkannya. Atau bisa juga untuk memuliakan pelakunya sehingga mutakalim segan untuk menyebutkan fa'ilnya dan memilih untuk menggunakan susunan fi'il majhul atau beberapa alasan lainnya. Dalam fi'il majhul, maf'ulnya atau objeknya atau yang terkenal fi'il akan menduduki posisi fa'il yang tidak ada sehingga dibaca rofa, dan maf'ulun bih yang dibaca rofa disebut dalam pembahasan fi'il majhul disebut juga dengan naibul fa'il atau pengganti fa'il. Untuk lebih jelasnya, saya telah menuliskan contoh di bawah ini. Ukrima menjadi akroma, yukromu menjadi yukrimu. Dari contoh di atas terlihat perubahan berdasar ketika masih fi'il maklum, maf'ulun bih atau objeknya masih dibaca nasab dan kedudukannya masih sebagai maf'ulun bih. Fa'il atau pelakunya juga masih ada. Tapi setelah berubah menjadi fi'il majhul, seketika fa'il atau pelakunya dihilangkan dan yang tadinya hafizul Quran menjadi maf'ulun bih. Ketika ia masuk susunan fi'il majhul, maka maf'ulun bih tersebut otomatis menjadi naibul fa'il atau pengganti fa'il yang hilang. Maka ia juga dibaca rofa. Baik, selanjutnya cara merubah fi'il maklum yang terdapat huruf illat menjadi fi'il majhul. Yang pertama, saat fi'il madi yang huruf sebelum akhirnya berupa alif atau selagi bukan sulasi fi'il yang jumlah hurufnya ada 6. Maka cara memajhulkannya adalah dengan mengganti alif dengan huruf ya, dan huruf-huruf sebelumnya yang berharakat harus diganti dengan kasroh. Misalnya kola berkata, koma berdiri, jada bertambah, abata'a membeli, ajataha menyebar. Ketika dirubah menjadi fi'il majhul, maka menjadi kila dikata, kima diberdirikan, jida ditambah, ibti'a dibeli, ijtiha disebar. Adapun ketika dalam keadaan fi'il mudhorik, maka huruf pertamanya didomahkan dan huruf illatnya baik huruf ya atau waw dirubah menjadi alif, dan sebelum alif berharakat fathah. Misalnya yakulu, yakumu, yajidu, yabta'a, yajataha. Ketika dirubah menjadi majhul, maka menjadi yukolu, yukomu, yujadu, yubta'u, yujutahu. Dan yang kedua, jika fi'il tersebut terdiri dari 7 huruf, contohnya dalam bentuk fi'il madi, meminta seseorang untuk taubat, istataba meminta maaf atau tanyakan seseorang itu bantuan, istamaha maka gantilah alifnya dengan huruf ya, hamzah, dan huruf ketiganya diharkati dengan dhammah, dan huruf sebelumnya ya harus berharkat kasroh. Maka menjadi ustotiba,
diminta seseorang untuk bertaubat atau diminta seseorang untuk taubat. Diminta maaf atau ditanyakan, ustumiha. Adapun jika dalam bentuk fi'il mudhorik, maka yastatibu, yastamihu. Maka huruf awalnya di dhammah, dan huruf ya diganti menjadi huruf alif, dan huruf sebelum alif harus berharkat fathah, maka menjadi yustatabu, yustamahu. Yang ketiga, jika fi'il sulasi azwaf atau ain fi'ilnya berupa huruf illat digabung dengan domir muttasil yang rofa, yang mana dalam fi'il ma'lum ia berharkat dhammah. Misalnya qultu rumta, maka harkat huruf pertama tinggal diganti menjadi harkat kasroh, qiltu rimta. Dan yang keempat, ada fi'il sulasi azwat yang ketika fi'il maklum berharkat kasroh di awal huruf. Misalnya bi'tu jiditu, maka harkat huruf pertamanya tinggal diganti menjadi harkat dhammah, bu'tu judutu. Selanjutnya, pembagian fi'il. Fi'il terbagi menjadi dua macam berdasarkan fa'ilnya atau subjeknya, yaitu fi'il majhul dan fi'il ma'lum. Dalam belajar bahasa Arab memang tidak bisa dipisahkan dari ilmu nahwu serta sorof. Salah satu ilmu nahwu yang sangat penting untuk dipelajari adalah membagi fi'il dilihat dari subjeknya. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskannya sedikit. Selanjutnya, pengertian fi'il majhul. Dalam bahasa Indonesia terdapat materi tentang kata kerja aktif dan kata kerja pasif. Materi tersebut juga dipelajari dalam bahasa Arab, tentunya dengan ketentuan atau kaidah bahasa yang berbeda. Pada umumnya, pelaku atau fa'il termasuk ke dalam domir yang artinya tersembunyi atau mustatir. Dalam bahasa Indonesia, kata mazhul berarti tidak diketahui. Beroperasi di definisi fi'il majhul adalah fi'il yang pelakunya atau fa'ilnya tidak diketahui. Fa'il dalam majhul bisa juga karena beberapa ketentuan. Misalnya, pendengaran atau lawan bicara sudah tahu siapa fa'ilnya. Penyebab lainnya tidak diketahui diantaranya adalah memang tidak diketahui siapa pelakunya, sengaja tidak disebutkan, dan pelakunya hina. Oleh karena itu, pembicara atau mutakalim tidak akan menyebutkan pelaku yang dimaksud. Kadang-kadang sengaja tidak disebutkan karena ingin memuliakan pelakunya, sehingga lebih memilih untuk memakai fi'il majhul. Cara mengubah fi'il maklum menjadi fi'il majhul sama dengan yang ada pada pelajaran bahasa Indonesia. Kalimat aktif dapat diubah menjadi kalimat pasif. Jadi ini adalah pola perubahan fi'il maklum menjadi fi'il majhul. Pertama, fi'il madi. Jika kalimatnya merupakan fi'il mazazi, maka ketentuannya huruf awal pada kalimat atau kata dhammah. Huruf sebelum kata terakhir menegaskan kasroh. Adapun beberapa bentuk yang dimiliki oleh fi'il madi, yang pertama fi'il madi dengan 3 huruf, biasanya huruf tegah fi'il madi yang terdiri dari huruf berupa huruf azwaf atau alif. Oleh karena itu, jika dijadikan majhul, huruf alif akan berubah menjadi ya. Yang kedua, fi'il madi lebih dari 3 huruf. Jika fi'il madi memiliki jumlah huruf lebih dari 3, maka semua huruf yang terletak pada sebelum huruf terakhir akan dibacakan. Fi'il mudhorik. Ketentuan fi'il mudhorik yaitu huruf pertama dalam kalimat atau kata dhammah sama dengan fi'il mazazi, huruf sebelum huruf terakhir fathah.
Dan apa sih itu fi'il majhul? Sebuah fi'il yang tidak disebutkan fa'il atau pelakunya. Fi'il majhul adalah fi'il yang fa'ilnya tidak disebutkan dalam kalimat atau tidak diketahui. Baiklah, mungkin saya cukupkan dulu untuk pemaparan makalah hari ini. Mungkin bisa teman-teman baca terlebih dahulu isi makalahnya. Kepada Allah saya memohon ampun, kepada ustazah dan teman-teman semuanya saya memohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.